kabar anak-anak? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, kita harus tetap semangat dalam belajar. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita mendapatkan kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, setelah kita membaca doa, Ibu akan mulai membuka pelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Al-Quran dan Hadis sudah tidak asing lagi di telinga kita. Untuk itu, pada hari ini kita akan belajar dan mendalami ilmu Al-Quran dan Hadis. Untuk mempermudah kalian dalam memahami Al-Quran dan Hadis, Ibu sudah mempersiapkan cuplikan video tentang Al-Quran dan Hadis. Semoga dapat mempermudah kalian dalam memahaminya. Jangan lupa disimak videonya ya. Ini dia videonya. Al-Quran sebagai pedoman hidupku. Pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab, qara'a yaqra'u, yang artinya bacaan. Secara istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa nama lain dari Al-Quran. Yang pertama, Al-Furqan, yang artinya pembeda. Yang kedua, Az-Zikra, yang artinya pemberi peringatan. Yang ketiga, Al-Mau'idah, yang artinya pelajaran atau nasihat. Dan yang keempat, Al-Huda, yang artinya petunjuk. Keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran merupakan sumber dari sumber segala hukum. Yang kedua, Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Yang ketiga, Al-Quran diciptakan oleh Allah dengan bahasa yang menarik dan mudah dipahami. Dan yang keempat, Al-Quran merupakan penyempurna bagi kitab-kitab sebelum Al-Quran. Pengertian hadis. Hadis secara bahasa artinya cerita baru atau percakapan. Hadis secara istilah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun persetujuan beliau. Macam-macam hadis. Yang pertama, hadis qauliyah, yaitu hadis yang bersumber dari ucapan atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis fi'liyah, yaitu hadis yang bersumber dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, hadis takriri, yaitu hadis yang bersumber dari persetujuan Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, mengukuhkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, memerinci ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global.
Yang ketiga, menetapkan hukum-hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Dan yang keempat, membatasi ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Nah, bagaimana anak-anak setelah kalian melihat cuplikan videonya? Semoga menambah wawasan dan pemahaman kalian ya. Setelah kita mengetahui pengertian dan ruang lingkup Al-Quran dan hadis, Ibu akan memberikan contoh perilaku yang mencerminkan Al-Quran dan hadis. Apa saja sih perilaku yang mencerminkan Al-Quran dan hadis? Yang pertama, berperilakulah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, selalu membaca Al-Quran. Yang ketiga, mempelajari dan mendalami kandungan Al-Quran. Yang keempat, ikut serta dalam kegiatan pengajian ataupun majelis. Nah, setelah kita mengetahui apa itu Al-Quran dan ruang lingkupnya, dan contoh perilaku yang mencerminkan Al-Quran dan Al-Hadis, Ibu berharap kita semua dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sebelum Ibu tutup pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majelis dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan dalam video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.